Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Kali ini kita akan belajar pada tema 3 makanan sehat, subtema 1 bagaimana tubuh mengolah makanan. Namun sebelum kita masuk ke materi inti, teacher akan terangkan KD yang akan kalian capai pada pertemuan kali ini. Pembelajaran 5. Pada pembelajaran 5 kali ini terdapat 3 muatan pelajaran, yaitu IPA, Bahasa Indonesia, dan SPDP. Kalian simak, teacher akan baca. Pada muatan pelajaran IPA terdapat KD 3.3 menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. 4.3 menyajikan karya tentang konsep organ dan fungsi pencernaan pada hewan atau manusia. Kemudian pada muatan pelajaran Bahasa Indonesia terdapat 3.4 menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik. 4.4 memeragakan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, tulis, dan visual. Kemudian pada muatan pelajaran SPDP 3.2 memahami tangga nada. 4.2 menyanyikan lagu-lagu dalam berbagai tangga nada dengan iringan musik. Itu tadi muatan pelajaran yang akan kalian capai pada kesempatan kali ini. Sekarang kalian persiapkan buku kalian dan buka buku paket pada halaman 34. Di halaman 34 terdapat pembelajaran 5. Di sini teacher akan menjelaskan informasi apa yang ada di dalam buku ini. Tugas kalian tinggal menyimak. Pembelajaran 5. Suatu pagi, Dayu mengeluh sakit perut saat ia sedang berbaris dan bersiap masuk ke kelas. Setelah dicari tahu, ternyata Dayu tidak sarapan. Malam sebelumnya ia juga terlambat makan malam. Akhirnya, sakit maknya pun kambuh. Ini di samping kanan ada gambar Dayu yang sedang memegang perutnya. Nampaknya ia sedang kesakitan. Di bawahnya, banyak orang berpikir bahwa penyakit MAG hanya bisa diderita oleh orang dewasa. Ternyata anak-anak pun bisa terkena MAG. Apa penyebabnya? Apakah gejala MAG yang dialami anak-anak sama dengan yang dialami orang dewasa? Pada anak-anak yang mudah memproduksi gas pada lambungnya memiliki pantangan makanan. Misalnya tidak boleh makan pedas dan asam. Mereka harus banyak makan sayur dan buah, serta tidak boleh terlalu banyak makan mie instan. Oleh sebab itu, anak-anak perlu terus diingatkan untuk selalu menjaga apa yang mereka makan. Fungsi alat pencernaan kita adalah untuk memproses pemecahan makanan menjadi sari-sari makanan sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Untuk mencerna makanan diperlukan organ pencernaan. Bahan makanan yang kita makan tidak langsung diserap oleh sel-sel tubuh. Sebelum diserap, bahan makanan harus dicerna melalui proses pencernaan. Itu tadi informasi tentang karakteristik anak-anak, di mana proses pencernaannya agak sedikit berbeda ya, karena anak-anak mudah memproduksi gas pada lambungnya, sehingga ada pantangan makanan. Di sini anjurannya tidak boleh makan pedas dan asam, dan tidak boleh terlalu banyak makan mie instan. Selanjutnya di halaman 35 ada kegiatan ayo berlatih. Masih ingatkah kamu tentang pelajaran sistem pencernaan pada manusia? Sistem pencernaan kita terdiri atas berbagai organ yang membantu dalam pencernaan makanan dan asimilasi nutrisi.
Jadi, apa itu pencernaan? Di sini teacher sudah menuliskan satu kalimat pengertian pencernaan. Pencernaan adalah sebuah proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses sebuah zat dalam rangka untuk mengubah secara kimia atau mekanik sesuatu zat menjadi nutrisi. Di bawahnya, untuk mengenal lebih baik lagi sistem pencernaan, coba kamu lengkapi diagram berikut. Di bawahnya ada gambar manusia berikut dengan sistem pencernaannya ya. Tapi di buku kalian masih kosong. Di sini teacher sudah melengkapinya dengan nama-nama organ pencernaan manusia. Yang pertama, makanan sebelum masuk ke dalam tubuh pasti melalui mulut. Kemudian di bawahnya ada keterangan tenggorokan. Nah, ini tenggorokan yang bagian sini. Kemudian makanan masuk ke lambung. Setelah makanan masuk ke lambung, menuju ke usus halus. Ini yang paling dalam ini. Lalu yang pinggir ini masuk ke usus besar. Yang terakhir anus. Itu tadi sekilas gambaran perjalanan makanan dalam tubuh manusia. Pada halaman 36 ada kegiatan ayo mencoba. Pada kegiatan ini kalian diminta untuk menjelaskan fungsi dari organ pencernaan pada halaman 34 tadi. Maaf, 35 ya tadi ya, 35. Ini gambarnya satu persatu: mulut, tenggorokan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Di sini kalian ditampilkan gambar yang lebih bagus, ada warnanya dan secara spesifik bentuknya juga ada. Yang pertama adalah fungsi mulut. Kalian boleh menyalin penjelasan teacher. Fungsi mulut adalah pintu gerbang saluran pencernaan manusia. Menghancurkan makanan menjadi bentuk yang lebih kecil dengan bantuan gigi, lidah, dan air liur. Itu tadi fungsi mulut. Yang kedua adalah fungsi kerongkongan. Sebagai jalan yang digunakan makanan sebelum menuju ke lambung. Jadi setelah dari mulut masuk ke kerongkongan. Jadi sebelum ke lambung lewati kerongkongan dulu. Kemudian lambung, bentuknya seperti ini ya, lambung ada pada bagian tubuh di bawah, tepat di atasnya perut. Fungsi lambung mencampur dan menghancurkan makanan menjadi bentuk yang lebih mudah diserap dengan bantuan enzim dan asam. Ini di lambung. Setelah dari lambung menuju ke usus halus. Di dalam usus halus terdapat proses penyerapan dan pencernaan nutrisi dalam makanan. Jadi fungsi halus adalah menyerap dan mencerna nutrisi dalam makanan. Selanjutnya pada usus besar terdapat peristiwa penyerapan penyerapan cairan dari sisa makanan yang sudah dicerna. Jadi di usus besar ini cairannya diserap dari sisa makanan yang sudah dicerna di usus halus tadi. Jadi makanan bentuknya lebih keras ya, teksturnya keras, padat. Itu setelah melewati usus besar ini. Di bawahnya, tahukah kamu bahwa panjang saluran pencernaan pada orang dewasa bisa mencapai 30 meter? Ternyata panjang sekali ya, 30 meter.
Dengan mengetahui dan mengerti tentang sistem pencernaan dan proses pencernaan makanan, maka kamu dapat lebih memahami cara menjaganya agar tetap sehat. Kita harus menjaga organ pencernaan kita dengan rajin berolahraga, makan makanan yang menyehatkan. Teacher rasa itu cukup untuk menjaga menjaga kesehatan organ pencernaan kita. Di bawahnya coba kalian lihat, ternyata di bawahnya ada iklan. Di sini kalian diminta untuk mengamati. Iklannya diperbesar sama teacher. Kalian lihat dalam iklan ini terdapat kalimat perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat. Ada gambar orang sedang berlari, ada gambar anak yang diperiksa dokter, ada gambar anak yang menggosok gigi, gambar ibu yang sedang mengepel, lalu gambar anak sedang makan makanan yang bergizi tentunya. Kemudian yang terakhir ada gambar anak yang sedang menguras kamar mandi. Lalu di bawahnya ada kalimat jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa iklan ini mengajak kita untuk apa? Untuk hidup bersih dan sehat. Dan gambar-gambar tersebut merupakan contoh dari aktivitas yang sehat dengan cara melakukan kiat-kiat olahraga, pemeriksaan ke dokter, dan menjaga anggota tubuh, serta menjaga kualitas makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Kamar mandi juga dibersihkan, lantai di rumah juga dipel. Itu contoh dari usaha-usaha kita supaya kita tetap terjaga kesehatannya. Selanjutnya di bawah iklan ada satu paragraf, akan baca. Iklan di atas menjelaskan tentang gaya hidup sehat. Organ pencernaan yang sehat juga didukung oleh gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat membuat kita menyadari pentingnya kesehatan dan menghindarkan kita dari kebiasaan buruk yang dapat mengganggu kesehatan. Paragraf ini menjelaskan bahwa iklan ini merupakan ajakan untuk berperilaku hidup sehat. Jadi hindari kebiasaan buruk dan ganti kebiasaan buruk itu dengan kebiasaan yang baik yang bisa menyehatkan tubuh kita. Selanjutnya pada halaman 38 ada aktivitas ayo mengamati. Simpulkan isi yang tertera di dalam iklan tersebut berdasarkan kata kunci, gambar iklan, target iklan. Iklan yang ditujukan untuk siapa? Menurutku iklan tersebut di atas bagaimana? Nah, ini merupakan isian tentang pendapat kalian terhadap iklan yang di atas tadi. Menurut kalian iklan tersebut bagaimana? Baik apa buruk? Kalau menurut teacher baik ya, disertai alasan. Iklan tersebut baik karena mengajak pembacanya untuk melakukan kegiatan yang positif dan disertai
dengan apa? Ilustrasi, maaf, disertai dengan gambar ilustrasi yang mudah dimengerti. Itu pendapat teacher. Kalau kalian punya pendapat lain, boleh. Iklan ini menurutku efektif atau tidak efektif? Kalau menurut teacher efektif ya, karena ada gambar itu tadi dan kalimatnya juga jelas. Efektif karena kalimat dan gambar mudah dipahami dan jelas tujuannya. Selanjutnya, untuk membuat iklan yang lebih baik, aku akan titik-titik di bawahnya, yaitu ya, untuk membuat iklan yang lebih baik, aku akan bagaimana? Menurut kalian akan bagaimana? Memberikan gambar ilustrasi yang bagus, lebih menarik. Selanjutnya adalah apa fungsi dari iklan tersebut di atas? Kira-kira fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengajak masyarakat melakukan pola hidup sehat. Ini saya kira sudah cukup untuk mengajak masyarakat melakukan pola hidup sehat. Kalau kalian punya pendapat lain dalam mengisi pertanyaan ini, kalian boleh menuliskan atau menambahkan. Jika kalian ingin menyalin apa yang teacher jelaskan, boleh. Selanjutnya adalah kegiatan Ayo Berkreasi. Pada halaman 38 di bagian bawah ini, Ayo Berkreasi ini tentang menyanyikan lagu secara berkelompok. Kalian diminta untuk membagi kelompok menjadi 2 kelompok kecil. Kelompok pertama menyanyikan lagu March Hidup Sehat, sedangkan kelompok yang lain menjadi pengiring lagu. Apa sajakah yang dapat kita pergunakan sebagai alat pengiring musik sederhana? Kalian diminta untuk mengamati sekelilingmu. Carilah tempat pensil, kemudian pensil, batu kerikil, dan botol plastik. Kreasikanlah alat musik ritmis sederhana dari benda-benda yang ada di sekelilingmu sebagai pengiring lagu March Hidup Sehat. Pastikan lagu dibawakan dengan ketukan atau ritme yang baik dan konstan. Perhatikan keharmonisan antara lagu yang dibawakan dengan alat musik ritmis sederhana tersebut. Selamat berlatih. Kalian boleh mendengarkan lagu berikut ini untuk membantu kalian dalam menyanyikan lagu March Hidup Sehat. Meski kaya terhormat
Kemudian pada bagian bawahnya selanjutnya ya, ada aktivitas ayo renungkan. Menurutmu apakah organ-organ pencernaan manusia bisa bekerja sendiri? Tentu saja tidak ya. Lalu apakah organ yang satu membutuhkan organ yang lain? Iya. Apa hubungan organ pencernaan dengan sistem pencernaan? Apa hubungannya? Kalau sistem pencernaan itu mencakup keseluruhan cara kerja. Tapi kalau organ pencernaan itu menyangkut individu organ itu sendiri. Jadi mulut sendiri, tenggorokan sendiri. Jadi seperti itu. Kalau sistem menyangkut keseluruhan organ pencernaan. Kemudian kegiatan bersama orang tua. Bersama dengan orang tua, buatlah kartu informasi. Gambarlah organ pencernaan pada sisi depan kartu dan tulislah informasi yang kamu ketahui tentang organ tersebut pada sisi belakangnya. Buatlah kartu untuk mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar. Ini boleh kalian terapkan ya di rumah. Kalian boleh belajar bersama orang tua, bersama kakak atau adik, membuat kartu informasi. Ada mulut, lalu di balik kartu ada informasi tentang fungsi. Jadi seperti itu. Ini bisa dipraktekkan di rumah jika kalian ingin beraktivitas dengan keluarga sambil belajar. Oke, cukup sekian dari teacher. Teacher harap kalian paham tentang penjelasan hari ini. Jika kalian tidak paham, kalian boleh tanya dengan teacher. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.